Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, manusia adalah makhluk unik dan istimewa. Berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya, manusia dianugerahi unsur-unsur imaterial yang lengkap, yaitu ruh, akal, hati, dan nafs atau syahwat dan godob, yang terbentuk dalam satu kesatuan yang disebut jiwa. Dari komponen imaterial ini, manusia hakikatnya adalah sebagai makhluk spiritual. Masing-masing unsur tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Ruh memiliki sifat yang suci, cenderung kepada kesejatian atau hakikat dan lebih dekat dengan Allah. Akal berfungsi untuk berpikir, mengingat, menghitung, dan berlogika. Hati berfungsi untuk meyakini atau beriman, mencintai, membenci, empati, dan hal-hal yang berhubungan dengan rasa. Sedangkan nafsu merupakan energi jiwa yang berpotensi pada kesenangan dan kemarahan. Bagi yang mampu mengendalikan jiwa tirani atau al-nafs al-amarah dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka ia akan menjadi pribadi yang utuh. Sebaliknya, jika seseorang dikendalikan oleh jiwa tirani dengan memenuhi kesenangan-kesenangan dasar, maka ia akan menjadi pribadi yang pincang. Sebagai makhluk spiritual, manusia seharusnya mampu membersihkan hatinya dengan melakukan latihan-latihan kebaikan untuk melawan kecenderungan nafsu rendah yang menyukai dosa dan kemaksiatan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, di dalam jiwa manusia sesungguhnya ada unsur energi negatif yang dapat menghancurkan diri, lingkungan, dan peradaban, yaitu penyakit hati atau amrodul qulub, yang menimbulkan sifat sangat buruk. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayah Al-Hidayah menuturkan bahwa ada 3 sifat hati yang sangat berbahaya, di mana sifat hati tersebut selalu muncul dari zaman ke zaman. 3 sifat hati tersebut akan membawa kepada kebinasaan diri dan penyebab dari sifat-sifat tercela lainnya, yaitu hasad atau iri hati, ria atau pamer, dan ujub atau angkuh, sombong atau berbangga diri. Dari ketiga penyakit hati tersebut, yang memiliki dampak paling dahsyat adalah hasad atau dengki. Hasad adalah klaster problem jiwa yang memiliki dampak luar biasa bagi kehidupan diri, lingkungan, masyarakat, bahkan peradaban itu sendiri. Mengapa hasad ini sangat berbahaya? Pertama, karena hasad ini adalah sifat asli daripada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin tidak suka jika diturunkan kepada kalian kebaikan walaupun sedikit dari Rabb kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 105. Kedua, hasad adalah dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu hasadnya iblis kepada Nabi Adam alaihi salam. Yang ketiga, karena begitu bahayanya hasad ini, maka Allah perintahkan kita untuk berlindung dari bahaya kejahatan orang yang hasad kepada kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang hasad ketika mereka hasad. Quran Surat Al-Falaq ayat 5. Yang keempat, karena hasad dapat merusak ukhuwah Islamiyah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling hasad, berjual beli secara najas. Janganlah kalian membenci dan bermusuhan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Yang kelima, karena hasad ini dapat mengurangi kadar kesempurnaan iman seseorang. Karena orang yang hasad, ia tidak senang melihat apa yang ada pada saudaranya. Rasulullah SAW bersabda, dari Anas bin Malik dari Nabi SAW, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman dengan iman yang sempurna sampai ia mencintai bagi saudaranya apa-apa yang ia cintai bagi dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Yang keenam, karena hasad ini dapat mengurangi kadar keimanan seseorang terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan, sedangkan ia belum mendapatkan kenikmatan tersebut, maka sejatinya ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di dalam takdirnya. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Al-Quran Surat Hud ayat 6. Yang ketujuh, karena hasad ini dapat menghancurkan kebaikan-kebaikan yang kita kumpulkan. Karena orang yang hasad, maka jika ia tidak dapat menguasai hatinya, ia akan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain untuk memenuhi rasa hasadnya tersebut. Seperti memfitnah, gibah, pergi ke dukun, dan sebagainya. Maka benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda beliau, jauhilah oleh kalian hasad, karena ia akan memakan kebaikan-kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedelapan, hasad penyebab sikap meremehkan nikmat yang ada. Maksudnya orang yang hasad berpandangan bahwa dirinya tidak diberi nikmat. Orang yang dia dengkilah yang mendapatkan nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang Allah berikan kepadanya. Pada saat demikian, orang tersebut akan meremehkan nikmat yang ada pada dirinya sehingga dia tidak mau mensyukuri nikmat. Kesembilan, hasad adalah akhlak tercela. Orang yang hasad mengawasi nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang di sekelilingnya dan berusaha menjauhkan orang lain dari orang yang tidak ia sukai tersebut dengan cara merendahkan martabatnya, meremehkan kebaikan yang telah dia lakukan, dan lain-lain. Ke-10, ketika hasad timbul, umumnya orang yang didengki itu akan dizalimi, sehingga orang yang didengki itu punya hak di akhirat nanti untuk mengambil kebaikan orang yang dengki kepadanya. Jika kebaikannya sudah habis, maka dosa orang yang didengki akan dikurangi lalu diberikan kepada orang yang dengki. Setelah itu, orang yang dengki tersebut akan dicampakkan ke dalam neraka. Ke-11, hasad adalah penyebab meninggalkan berdoa meminta karunia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hasad selalu memikirkan nikmat yang ada pada orang lain sehingga tidak pernah berdoa meminta karunia Allah.